Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Horor Klasik dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi pada malam hari ini, saya akan menceritakan pengalaman dari seseorang dengan nama Hasan yang pernah mengalami kejadian horor, yaitu bertemu dengan sosok jerangkong. Ada sobat horor klasik yang tahu apa itu jerangkong? Ya, jerangkong adalah perwujudan hantu yang berbentuk kerangka atau tengkorak manusia. Nah, jerangkong ini saya tidak tahu persis bagaimana asal muasalnya, tetapi cerita atau urban legend tentang jerangkong ini seringkali muncul di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat pendidikan yang umumnya menggunakan peraga tulang manusia. Nah, kejadian yang dialami oleh Hasan ini terjadi pada tahun 1988 di sebuah sekolah menengah atas yang sekali lagi tidak perlu saya sebutkan nama sekolah ataupun kota di mana kejadian ini terjadi, supaya ya agar tidak timbul polemik atau mungkin nanti menimbulkan hal-hal yang kurang baik kepada sekolah yang bersangkutan. Sebelum masuk ke cerita, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung ke channel Horor Klasik, sudah bersedia menonton dan mendengarkan cerita-cerita horor yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada subscriber yang telah bersedia mendengarkan dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Langsung saja kita masuk ke cerita pada malam hari ini. Pada tahun 1988, Hasan saat itu baru saja lulus dari SMA. Nah, karena tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang kuliah, Hasan mulai mencari pekerjaan. Kebetulan Hasan ini tidak berasal dari kota di mana kejadian ini terjadi. Dia berasal dari kota lain dan datang ke kota ini sebagai perantau. Akhirnya Hasan mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga keamanan di sebuah SMA. Sedikit gambaran, SMA ini merupakan SMA negeri yang menggunakan bangunan tua bekas bangunan Belanda. Jadi sekolah ini tuh bangunannya itu sudah bangunan yang tua sekali, dibangun pada era kolonial Belanda, dulu digunakan sebagai kantor pemerintahan pada era penjajahan Belanda. Nah, setelah seminggu Hasan bekerja di sekolah tersebut, tibalah giliran Hasan mendapatkan jaga malam. Pada saat itu Hasan baru tahu bahwa ternyata antara shift jaga siang pagi sampai dengan sore dengan shift jaga malam itu jumlah orangnya tidak sama, dimana kalau siang itu yang berjaga hanya 2 orang, sementara kalau malam itu yang berjaga ternyata 3 orang. Segera saja Pak Suradi yang merupakan kepala dari penjaga pada shift malam hari itu menjelaskan kepada Hasan yang merupakan pegawai baru bahwa aturan jaga malam yaitu nanti tepat pada jam 12 malam 2 orang akan berkeliling untuk mengecek kondisi di sekolahan tersebut. Nah, ada aturan lagi menurut Pak Suradi bahwa untuk area yang menuju ke laboratorium akan dilakukan oleh penjaga malam yang sudah senior. Sementara untuk yang masih junior
cukup mengecek ruang-ruang kelas, ruang tata usaha, dan ruang guru. Seperti itu saja. Saat itu yang berjaga malam 3 orang, yaitu Hasan, Pak Suradi, dan Pak Basri. Pak Suradi ini merupakan seseorang yang sudah cukup senior, merupakan pegawai yang di malam itu adalah pegawai yang paling senior. Beliau ini orangnya pendiam dan sedikit kaku. Berbeda dengan Pak Basri yang orangnya ini cenderung kocak, sangat suka bercerita dan suka usil ya. Pokoknya Pak Basri dengan Pak Suradi ini sifatnya berbanding terbalik. Sementara Pak Suradi ini orangnya sangat pendiam dan kaku, sementara Pak Basri ini ya itu tadi, di samping suka omong, suka bercerita, orangnya juga kocak. Hasan saat itu mencoba menyesuaikan diri dengan kedua partner barunya, karena memang selama ini Hasan belum pernah sama sekali berjaga dengan kedua orang tersebut. Nah, tiba-tiba pada jam 11 malam, Pak Basri ini mendadak berpamitan kepada Pak Suradi. Beliau mengatakan ke Pak Suradi bahwa beliau ada keperluan sebentar di rumah yang harus segera diselesaikan dan akan kembali secepat mungkin ke sekolah. Pak Suradi mengizinkan Pak Basri untuk segera menyelesaikan urusannya sambil berpesan agar secepatnya kembali ke sekolah setelah urusannya selesai. Akhirnya tinggallah malam itu Hasan hanya berdua dengan Pak Suradi. Suasana malam itu mendadak menjadi canggung karena sebelumnya Hasan yang bersenda gurau dengan Pak Basri mendadak seperti duduk berdua di dalam pos jaga bersama patung, karena memang Pak Suradi ini sekali lagi orangnya sangat-sangat pendiam dan cenderung kaku. Waktu itu Pak Suradi hanya membaca sebuah surat kabar, sementara Hasan yang diam tidak tahu harus berbuat apa, sibuk dengan dirinya sendiri. Lebih tepatnya sibuk dengan pikirannya sendiri. Akhirnya ketika menjelang tengah malam, Pak Suradi mendadak berdiri dari kursinya, berkata kepada Hasan bahwa beliau akan buang air sebentar di toilet, dan selanjutnya setelah itu mereka berdua akan segera melaksanakan kewajiban untuk mengecek sekeliling sekolah. Hasan hanya bisa mengangguk patuh dan mengatakan akan menunggu Pak Suradi di dalam pos. Segera setelah Pak Suradi meninggalkan pos, Hasan segera mengambil koran dan membacanya sambil menunggu Pak Suradi kembali ke dalam pos. Tak lama kemudian, di saat sedang membaca surat kabar tersebut, sebuah tangan menepuk pundak Hasan. Ternyata itu Pak Suradi. Pak Suradi berkata kepada Hasan, "Ayo kita cek kondisi sekolah sekarang." Akhirnya berjalanlah mereka berdua memasuki area sekolah. Saat tiba di selasar utama, Hasan bingung karena Pak Suradi menyuruhnya untuk berbelok ke kiri dan berkeliling di area sebelah kiri. Padahal Hasan tahu persis bahwa area sebelah kiri merupakan area laboratorium, di mana tadi sebelumnya Pak Suradi berkata sendiri bahwa seharusnya yang mengecek area laboratorium adalah penjaga yang sudah senior. Sementara Hasan yang terhitung masih junior, bahkan sangat-sangat junior, seharusnya hanya mengecek area kelas, ruang administrasi, dan ruang guru saja. Tapi tentu saja Hasan tidak berani menanyakan apalagi membantahnya. Akhirnya Hasan hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Suradi. Berjalanlah Hasan ke area sisi kiri sekolah sambil melongok-longok ke dalam area lab. Awalnya tidak ada hal yang mencurigakan, sampai akhirnya ketika Hasan tiba di lab biologi, dia mendengar ada sesuatu yang bersuara dari dalam lab biologi tersebut. Suara itu terdengar seperti gemeletuk gigi. Jadi
terjadi suara seperti gigi dengan gigi kalau bertemu itu ya, kletek 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 kletek, seperti itu kurang lebih. Nah, di situ Hasan agak curiga dan sedikit takut karena dia berpikir, yang dia pikirkan ya tentunya takutnya itu pencuri atau penyusup yang masuk ke dalam sekolah. Hasan segera bersiap mengambil pentungan yang selalu dibawanya dan menyiapkan senternya untuk menyorot ke dalam lab tersebut. Satu hal yang tidak diketahui oleh Hasan, bahwa terdapat rumor di sekolah tersebut bahwa kerangka manusia yang digunakan sebagai alat praktikum di lab biologi konon merupakan kerangka dari manusia. Rumor itu sudah beredar cukup lama, bahkan sejak tahun awal 80-an rumor itu sudah berhembus di kota ini. Hasan tentu saja tidak mengetahui hal tersebut karena sekali lagi dia merupakan pendatang. Nah, setelah dia mendekati jendela yang ada di laboratorium itu, dengan segera dia menyorotkan senternya ke dalam lab tersebut. Betapa terkejutnya Hasan karena terlihat jelas di matanya di dalam lab tersebut sesosok tengkorak manusia utuh sedang berjalan menuju ke arahnya. Sontak Hasan berlari ketakutan dan kembali ke pos penjagaan. Saat berlari ke pos penjaga, dia melihat di sisi kanan terlihat sosok Pak Suradi sedang berjalan menaiki tangga hendak menuju ke lantai 2. Hasan memanggil Pak Suradi, tapi sepertinya Pak Suradi mengabaikan panggilan Hasan. Sehingga untuk menenangkan dirinya dan menyelamatkan dirinya sendiri dari kejaran jerangkong, Hasan akhirnya berlari menuju ke pos penjaga. Dan betapa terkejutnya Hasan ketika dia masuk ke dalam pos penjaga, terlihat Pak Suradi sedang duduk di dalam pos. Pak Suradi terlihat terkejut melihat Hasan berlari-lari ketakutan. Nah, bertanyalah Pak Suradi ke Hasan, menanyakan si Hasan ini dari mana. Dijawablah oleh Hasan bahwa bukankah tadi kita sudah berjalan mengecek, Pak, dan saya tadi dikejar jerangkong di laboratorium biologi. Nah, di sini gantian Pak Suradi yang bingung karena katanya sekembalinya Pak Suradi dari buang air di toilet, pos penjagaan dalam kondisi kosong, tidak ada siapa-siapa di situ. Nah, makanya Pak Suradi kembali duduk di situ menunggu Hasan karena beliau berpikir mungkin Hasan juga sedang ke toilet atau sedang entah kemana. Nah, akhirnya di situ Hasan juga ketakutannya bertambah berkali-kali lipat. Ternyata sosok yang tadi mengajak Hasan untuk berkeliling ternyata bukanlah sosok Pak Suradi. Nah, di situ akhirnya Hasan ditenangkan oleh Pak Suradi, diminta duduk dan diberikan air putih. Dan tak lama kemudian datanglah Pak Basri. Akhirnya Hasan menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Pak Basri, dan sebagaimana sifatnya Pak Basri yang kocak, Pak Basri malah tertawa terbahak-bahak mendengar cerita dari Hasan. Dan kemudian beliau berkata kepada Hasan bahwa intinya jangan pernah lupa dengan aturan atau prosedur yang dijalankan oleh penjaga keamanan, bahwa tidak mungkin penjaga junior diminta untuk mengecek sisi sebelah kiri sekolah, karena konon sisi sebelah kiri sekolah itu merupakan sisi yang paling angker atau wingit di sekolah tersebut. Istilahnya hanya mental-mental dari penjaga senior saja yang kuat
untuk berkeliling atau mengecek di titik tersebut. Akhirnya pada malam hari itu, pada saat melakukan kegiatan berkeliling, si Hasan ini akhirnya mengikuti Pak Suradi untuk berkeliling di area kelas karena dia merasa trauma untuk mengikuti Pak Basri yang berjalan di sisi kiri atau sisi yang disebut merupakan sisi paling angker atau wingit di situ. Nah, itu tadi cerita pengalaman dari Hasan yang pada tahun 1988 berprofesi sebagai seorang penjaga sekolah di sebuah SMA negeri yang menggunakan bangunan lama bekas peninggalan Belanda. Ada yang tahu Sobat Horor Klasik tentang sekolah tersebut? Atau mungkin pernah mendengar urban legend ini? Nah, untuk alasan apapun, saya meminta kepada Sobat Horor Klasik, bila mana ada yang mengetahui tentang sekolah ini atau mengetahui tentang cerita hantu jerangkong di SMA tersebut, saya mohon dengan sangat untuk menyimpan untuk diri sendiri saja. Jangan sampai menyebutkan nama sekolah yang saya maksud dalam cerita ini. Baik, mungkin cerita pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah bersedia menyimak cerita ini. Jangan lupa berikan kritik, masukan, dan saran agar channel Horor Klasik semakin berkembang dan selalu bisa menyajikan cerita-cerita horor dari masa lalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.